Kita beralih ke informasi lain. Masyarakat Pati siap mengawal jalannya sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang akan digelar Jumat besok. Situasi politik di Pati, Jawa Tengah kembali memanas jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang akan digelar Jumat besok. Masyarakat Pati menunjukkan solidaritas dengan memberikan ribuan box makanan ringan dan air mineral untuk pengunjuk rasa yang ikut mengawal jalannya sidang paripurna. Donasi berdatangan sejak kemarin sore. Diperkirakan unjuk rasa kawal jalannya sidang akan diikuti hingga 10.000 orang. Ribuan guru honorer berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta hari ini. Dalam aksinya, ribuan guru honorer berunjuk rasa menuntut diangkat sebagai P3K. Ribuan guru honorer dari sejumlah daerah di Indonesia berunjuk rasa di kawasan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Selama aksi, 2 ruas jalan Medan Merdeka Selatan ditutup. Akibatnya terjadi kemacetan dari arah Tugu Tani menuju Sudirman Tamrin. Kendaraan pun dialihkan ke Jalan Kebun Sirih. Imbas demo, operasional Transjakarta juga terjadi. Dalam aksi ini, masa guru honorer menuntut status mereka diangkat menjadi P3K. Selama aksi, ribuan personil polisi dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa. Sementara itu, ratusan unsur buruh pagi tadi berkumpul di Aula JCC Senayan, Jakarta untuk melakukan konsolidasi nasional. Dipimpin Presiden KSPI Said Iqbal, unsur buruh dari sejumlah elemen berkumpul mematangkan rencana demo dan tuntutan. Salah satunya menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8,5% hingga 10,5%. Buruh juga menuntut pengesahan RUU Ketenagakerjaan. Jika tuntutan tak dipenuhi, sekitar 5 juta buruh siap mogok nasional dan turun ke jalan. Informasi berikutnya, pemirsa, pemerintah menyayangkan keberadaan minimarket yang dinilai membunuh UMKM desa. Perkembangan minimarket terus menjamur di saat pemerintah mengembangkan koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih Metuk di Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah resmi beroperasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengecek langsung aktivitas di Koperasi Merah Putih ini. Kopdes Merah Putih Metuk memiliki 700 anggota dengan omset mencapai 125 juta rupiah. Kopdes Merah Putih didirikan untuk meningkatkan ekonomi desa. Tak hanya itu, UMKM di desa pun diharapkan terbantu atas keberadaan koperasi ini. Saya yakin bahwa akan ada perputaran uang yang besar di desa, akan ada pertumbuhan ekonomi di desa, kemudian juga akan memakmurkan masyarakat desa. Ini yang diinginkan oleh Presiden supaya masyarakat ini akan maju. Namun Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar menyebut ekonomi desa sulit berkembang karena adanya gurita minimarket besar. Kita mengerti betul retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita. Caimin juga apresiasi para bupati yang membuat perda guna atasi gurita bisnis minimarket. Keberadaan minimarket ini dinilai tak libatkan produk-produk UMKM yang ada di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia optimis bisa mendapat tarif 0% dari Amerika Serikat untuk sejumlah komoditas ekspor unggulan. Pemerintah memastikan tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk mempercepat negosiasi dagang dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Pemerintah Indonesia optimistis bisa mendapatkan tarif 0% dari Amerika Serikat untuk sejumlah komoditas ekspor unggulan. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Indonesia tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk mempercepat negosiasi dagang dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Erlangga memastikan produk-produk ekspor unggulan Indonesia seperti sawit dan kakao akan menjadi fokus utama agar tidak dikenakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Jadi kita
sudah kita bicarakan untuk produk-produk yang Amerika tidak bisa produksi, seperti kelapa sawit, kakao, rubber, itu seluruhnya diberikan 0. Ya. Kita minta juga untuk komoditas tertentu yang menjadi supply chain untuk misalnya industri medical. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani kesepakatan dagang dengan Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Dalam kesempatan tersebut, Amerika memberikan tarif 0% untuk sejumlah barang ekspor dari ketiga negara tersebut. Sebelumnya, tarif resiprokal yang berlaku pada tiga negara tersebut mencapai 19% sama dengan Indonesia. Pemerintahan Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 tentang pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, peraturan tersebut terbit untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan pada periode tertentu. Kekurangan dana tersebut biasanya terjadi pada awal tahun atau akhir tahun anggaran, sehingga pemerintah perlu menyediakan skema pinjaman untuk menutup kebutuhan jangka pendek. Tak hanya itu, skema pemberian utang juga dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan jangka panjang jika proyek yang diajukan dinilai jelas dan menguntungkan. Meski demikian, Purbaya mengaku pemerintah masih menggodok bentuk pembiayaannya. Apakah pemerintah pusat harus menerbitkan surat utang jangka panjang atau pendek ke Pemda? Awal tahun atau akhir tahun kadang-kadang Pemda kekurangan uang, ya untuk itu aja. Utamanya itu menutup kekurangan uang jangka pendek. Tapi kita lihat juga nanti kalau butuh jangka panjang selama ada proyek-proyeknya jelas ya bisa kita lihat. Pemirsa, kabar gembira bagi calon jemaah haji 2026. Biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah turun Rp2 juta menjadi Rp54,1 juta. Pemerintah dan DPR memastikan meski ada penurunan biaya, kualitas pelayanan bagi jemaah tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI menetapkan besaran biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah haji tahun 2026 hanya sebesar Rp54,1 juta per orang. Angka ini merupakan bagian dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2026 yang disepakati sebesar Rp87,4 juta per jamaah, turun Rp2 juta dibandingkan biaya haji tahun 2025 yang mencapai Rp89,4 juta. Ketua Komisi 8 DPR RI, Rawan Dasopang, mengatakan meski ada penurunan biaya, kualitas pelayanan bagi jemaah tetap menjadi prioritas utama. Fasilitas akomodasi di Mekah maksimal berjarak 4,5 km dari Masjidil Haram, sedangkan di Madinah maksimal 1 km dari Masjid Nabawi. Menu catering pun dipastikan bercita rasa Nusantara dengan juru masak asal Indonesia. Selain itu, living cost sebesar Rp750 Arab Saudi akan dikembalikan kepada jemaah dalam bentuk uang tunai, sehingga total biaya yang benar-benar dikeluarkan jemaah setelah pelunasan hanya sekitar Rp23,1 juta. Keputusan kita menetapkan BPIH sebesar Rp87.409.365. Dari 87 juta ini nilai manfaat menjadi 33.215.558 sebesar 38%. Sementara BP itu dibayarkan jamaah sebesar 54.193.806 rupiah. Komisi 8 juga mendorong Kementerian Haji dan Umroh untuk segera memanggil jemaah yang berhak berangkat agar bisa melakukan pelunasan BPIH, serta memastikan dua syarikat penyedia layanan di Arab Saudi, Rakin Mashkari dan Al Bait Gas, memberikan pelayanan maksimal. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan peraturan Presiden atau Perpres terkait program makan bergizi gratis sudah selesai dan saat ini sudah dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Menurut Dadan, pembahasan lanjutan terkait Perpres makan bergizi gratis nantinya akan disampaikan langsung oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Badan Gizi Nasional berfokus pada penyelenggaraan program makan bergizi gratis, sedangkan aspek koordinasi, rantai pasok, dan pengawasan berada di bawah Menko Pangan. Pemerintah terus berupaya mempercepat penyusunan Perpres makan bergizi gratis untuk menjamin program prioritas nasional ini dapat berjalan baik dan tepat sasaran. Ya, itu sudah ada di Pak Menko Pangan, jadi nanti lebih lanjut Pak Menko Pangan yang menjelaskan terkait itu. Segera. Karena Kepres untuk tim koordinasinya sudah keluar hari ini, jadi itu sudah wilayahnya Pak Menko Pangan. Saya sebagai Kepala Badan Gizi bertugas untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, sementara untuk koordinasi terkait dengan rantai pasok, kemudian pengawasan, monitoring, keterlibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain, itu di bawah koordinasi